Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesempatan yang mulia ini singkat namun begitu berharga. Al-Faqih berwasiat kepada dari khatib pribadi maupun kepada khalayak jamaah sekalian untuk kembali kita kondisikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tingkatkan iman dan takwa kepadanya. Karena iman dan takwa adalah faktor utama kebahagiaan hidup kita. Iman dan takwa faktor utama kesuksesan keberuntungan hidup kita. Iman dan takwa ibarat satu kunci untuk dua pintu sukses. Pintu sukses dunia dan pintu sukses akhirat. Iman dan takwa ibarat satu kunci untuk dua pintu kebahagiaan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Secara gamblang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Takwa kepada Allah mampu menghadirkan jalan keluar, solusi atas problematika kehidupan kita. Takwa kepada Allah menjadi salah satu faktor yang memudahkan rezeki kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di paruh kedua daripada bulan Sya'ban, dan kurang lebih 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Satu bulan yang betapa kemuliaannya, keutamaannya tak terbilang. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya beragam amal salih, beragam amal kebaikan, beragam amal ibadah menjadi begitu dapat kita lakukan karena momentum Ramadan adalah momentum yang kondusif untuk kita meningkatkan amal ibadah, untuk kita meningkatkan amal kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kebaikan kepada sesama manusia. Maka dari itu, agar kita dapat mengoptimalkan bulan Ramadan yang bisa jadi belum tentu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Ramadan ini pada tahun-tahun berikutnya. Sebagaimana mungkin di tahun lalu masih utuh keluarga kita, saudara kita, tetapi bisa jadi sebagian dari mereka, baik itu keluarga kita, saudara kita, tetangga ataupun masyarakat kita, sahabat kita yang dulu mereka mampu menyempurnakan Ramadan, tetapi saat ini di tahun ini Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan mereka
untuk menyambut, untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka patut kita syukuri dan kita berdoa senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, agar Allah sempurnakan kembali kepada kita bulan yang Allah buka ampunannya, Allah buka rahmatnya, Allah buka taufik hidayahnya kepada kita. Begitu istimewa di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu alangkah baiknya bagi kita untuk mensyukuri dan mengharap kepada Allah. Alangkah baiknya bagi kita untuk melakukan persiapan dan kesiapan. Setidaknya kita melakukan pemanasan, karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan frekuensi ibadah. Di siang hari kita berpuasa menahan lapar dan dahaga. Di malam hari kita melakukan ibadah tarawih. Belum lagi target-target menghatamkan Al-Quran, target-target ibadah sosial kita. Sementara aktivitas lainnya masih berjalan, mencari nafkah, berusaha dan lain sebagainya. Tentu berbeda hari-hari di bulan Ramadan yang penuh dengan frekuensi kewajiban, frekuensi amal, frekuensi ibadah dibandingkan dengan hari-hari dan bulan-bulan yang lainnya. Karena itu kita patut untuk mempersiapkannya. Karena itu kita patut untuk melakukan pemanasan dan latihan. Tanpa adanya pemanasan, ibarat sebuah atlet, sebuah olahraga, seorang olahragawan, dia akan kewalahan saat ia bertarung, saat ia memasuki medan perlombaan. Maka dari itu kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan persiapan berpuasa. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah paling banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan nyaris sebulan penuh berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga apa? Saat kita telah melakukan pemanasan latihan masuk di bulan Ramadan, kita sudah terbiasa. Kita tinggal pada fase untuk mengoptimalkan ibadah kita, tidak lagi pada fase adaptasi. Kenapa? Karena kita sudah lakukan adaptasi, latihan, pemanasan di bulan-bulan sebelumnya, termasuk di bulan Sya'ban yang kurang lebih tersisa 2 pekan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mensyukuri bulan Ramadan tentunya dengan kita memaksimalkannya, mengoptimalkannya, meningkatkan kualitas Ramadan kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Karena bisa jadi belum tentu Allah Subhanahu wa taala akan kembali berikan kesempatan kepada kita di tahun-tahun berikutnya. Jadikan Ramadan ini is the best, Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena belum tentu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita Ramadan berikutnya sebagaimana Allah tidak anugerahkan kepada sebagian dari kita yang saat dulu, tahun dahulu, tahun kemarin ia mendapatkan Ramadan, tetapi saat ini ia telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, setidaknya kita memahami tingkatan ibadah Ramadan. Ibarat tamu undangan di sebuah forum terhormat, ada klasifikasi, ada tingkatan. Begitu pula kita yang memasuki Ramadan, ada tingkatan. Tamu-tamu itu ada yang dalam kategori undangan umum, ada yang dalam kategori undangan VIP, very important person. Ada juga VVIP, very important person.
dengan beragam fasilitas yang berbeda. Untuk undangan umum disiapkan fasilitas yang berbeda, bisa jadi jauh berbeda dengan undangan VIP, apalagi dengan undangan VVIP. Undangan umum, ada juga undangan VIP, undangan khusus, dan VVIP, tamu undangan spesial khusus dari yang khusus. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang yang berpuasa kepada tiga tingkatan juga. Yang pertama, shaumul umum, puasa orang umum, orang awam. Yang kedua, shaumul khusus, puasa orang khusus, VIP. Dan yang ketiga, shaumul khususil khusus, puasa manusia spesial di hadapan Allah atau VVIP. Imam Al-Ghazali membagi kepada tiga tingkatan tersebut. Apa itu puasa orang awam atau umum? Yaitu saat ia hanya meninggalkan makan, minum, dan bagi orang yang telah berumah tangga bersuami istri, dia juga meninggalkan hubungan daripada suami istri di siang hari, hubungan intim di siang harinya. Bagi undangan umum, bagi orang awam, bagi kategori orang-orang yang umum memasuki bulan Ramadan, cukup sepertinya bagi mereka berpuasa dengan kategori meninggalkan makan, minum, berhubungan badan suami istri di siang hari. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah cukup sampai di situ? Rasulullah sampaikan, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perbuatan bohong, perkataan dan perbuatan yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepadanya saat ia meninggalkan makan dan minumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat saat kita meninggalkan lapar dan dahaga, tetapi juga Allah memperhatikan apakah kita menjaga lisan dan perbuatan kita, menjaga lisan dan perbuatan kita dari perkara yang keji, perkara yang mungkar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka tingkatan yang kedua, shaumul khusus, puasa orang khusus. Kata Imam Al-Ghazali adalah puasa orang yang dia telah melewati puasanya orang awam, orang umum, tetapi dia menambah dengan menjaga anggota tubuhnya, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga penciumannya, menjaga pendengarannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya. Dia senantiasa menjaga anggota tubuhnya daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga lisan daripada ghibah, daripada namimah, daripada mengumpat, mencela. Menjaga mata pandangannya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga tangannya dari melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga kaki dan langkah-langkahnya untuk senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puasa tamu undangan Allah di bulan Ramadan yang masuk kategori khusus VIP. Lantas kategori yang ketiga adalah kategori shaumu khususil khusus, puasa orang spesial, manusia-manusia spesial pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. VVIP, very very important person di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa
Saumu khususil khusus adalah orang yang senantiasa isi hatinya, isi pikirannya senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terkait dengan hari akhir, dengan berbagai balasan-balasan di hari akhir, dengan berbagai tahapan-tahapan di hari akhir. Saat dia melakukan puasa, dia meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Dia meyakini bahwa yang dia lakukan ini tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi lelahnya dia, hausnya dia, dahaganya dia, laparnya dia niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia hibahkan puasanya, dia hibahkan kesulitan-kesulitannya, perjuangannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena dorongan iman, tidak hanya karena memang lingkungannya berpuasa, tidak hanya karena memang program-program televisi, program-program media mendorong untuk berpuasa, tidak, tetapi imanan karena dorongan iman kepada Allah, sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada Allah selaku Rabbnya, karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satu Rabbnya, Tuhan yang amat mengasihinya, Tuhan yang amat menyayanginya. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih menyayangi dirinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang orang tua menyayangi anaknya, induk menyayangi itiknya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah kepada manusia jauh melebihi itu semua. Bahkan kasih sayang Allah kepada kita jauh melebihi kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Kasih sayang Allah kepada manusia jauh melebihi kasih sayang manusia kepada dirinya sendiri. Maka tidak ada kata lain saat kita melakukan ibadah puasa. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian daripada rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetapi lebih daripada itu, puasa kita tidak akan kembali kepada Allah, tetapi puasa kita juga manfaatnya, pahalanya, bonusnya, dan beragam buah itu akan kembali kepada kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, imanan wa ihtisaban. Kembali kita hadirkan motivasi berpuasa semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor-faktor lain, motif-motif lain jadikan hanya sebagai motif pendukung, tetapi satu-satunya yang terbesar adalah imanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan mengharap pahala dan ridho darinya. Dengan begitu insya Allah puasa kita tidak hanya sebagai puasa kategori, puasa undangan awam, undangan umum, tetapi kita berharap Allah jadikan ibadah kita, Ramadan kita, puasa kita adalah puasa setidaknya sekurangnya daripada puasa khusus VIP. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara abada wa aza junda wa hazama al-ahzaba wahda. As-salatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah man la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Inna Allah
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في حياتنا ya Allah berkahi usia kami berkahi hidup kami berkahi amal kami berkahi harta kami berkahi keluarga kami berkahi jamaah kami berkahi masyarakat kami ya Rahman ya Rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar